Di zona ini kita akan bahas terkait koefisien elastisitas permintaan dan penawaran ya. Yuk kita mulai. Elastisitas itu menggambarkan seberapa besar pengaruh perubahan harga terhadap permintaan atau penawaran. Tapi kalau kita ingin tahu secara pasti nilainya, kita perlu menggunakan rumus ya. Ini dia rumus yang kita pakai untuk menghitung elastisitas harga permintaan atau penawaran, di mana E atau elastisitas sama dengan persentase perubahan jumlah barang dibagi dengan persentase perubahan harga, atau bisa ditulis juga sebagai E sama dengan harga awal dibagi dengan jumlah awal dikalikan perubahan jumlah dibagi perubahan harga. Dengan memahami rumus dan simbol-simbol ini, kamu akan lebih mudah nih menghitung dan menganalisis seberapa besar dampak perubahan harga terhadap pasar. Dengan rumus ini juga, kita bisa menghitung apakah barang itu elastis dengan E lebih besar 1, atau unitary dengan E sama dengan 1, atau inelastis dengan E kurang dari 1. Misalnya nih, kalau harga turun sedikit tapi permintaan naik drastis, berarti barang itu sangat elastis. Ayo coba kita hitung langsung pakai studi kasus yang nyata ya. Dimana contohnya, ada toko sepatu pas lagi cuci gudang akhir tahun. Harga sepatu anak-anak turun dari 20.000 menjadi 15.000 dan permintaan naik dari 1.000 ke 4.000 pasang. Jadi berapa ya elastisitas permintaan barang tersebut? Oke, tadi sudah diketahui bahwa harga awal atau P1 adalah 20.000 dan harga akhir atau P2 adalah 15.000. Kemudian jumlah awal adalah 1.000 dan jumlah akhir atau Q2 adalah 4.000. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa sih elastisitasnya atau elastisitas permintaannya atau ED simbolnya ya. Nah, di sini tinggal kita jawab saja, kita masukkan rumus dari elastisitas itu sendiri. Yang pertama ada delta Q atau perubahan jumlah dibagi perubahan harga atau delta P dikali dengan P per Q. Nah, delta Q dan delta P ini atau perubahan harga dan perubahan jumlah ini diketahui dari apa? Jadi ini rumusnya. Kalau delta Q sama dengan Q2 dikurangi Q1. Nah, kalau delta P2 dikurangi P1. Dan P dan Q ini merupakan P1 ya, P1 dan Q1. Nah, di sini tadi sudah diketahui ya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus saja. yang delta Q2 dikurangi Q1. Berarti Q2-nya kita masukin 4.000 dikurangi 1.000. Delta P2 dikurangi P1. P2-nya 15.000 dikurangi 20.000. Dikalikan P per Q. P dan Q-nya adalah yang pertama, jadi P1 dan Q1. Di sini P1-nya adalah 20.000, Q1-nya adalah 1.000. Jadi dari angka-angka yang sudah diketahui ini kita masukkan ke dalam rumus semuanya. Gitu ya. Kemudian di sini tinggal kita hitung saja hasilnya. Di sini 4.000 dikurangi 1.000, hasilnya 3.000. 15.000 dikurangi 20.000 hasilnya 5.000, min 5.000 ya, karena di sini positif, negatifnya lebih banyak ya, min 5.000. Nah, kemudian di sini kita sederhanakan 20.000 dibagi dengan 1.000, ini tinggal kita coret saja nolnya 3 ya. 20 bagi 1 hasilnya 20. Nah, kemudian di sini tinggal kita kalikan saja. Jadi kan ini sebenarnya 20, ini tuh 20 per 1 gini ya teman-teman. Jadi 3.000 kita kalikan 20, negatif 5.000 kita kalikan dengan 1 gitu. Jadi 3.000 dikali 20 ini hasilnya 60.000, negatif 5.000 dikalikan dengan 1 hasilnya negatif 5.000. Nah, 60.000 dibagi negatif 5.000 hasilnya adalah 12. Jadi ini tinggal kita coret saja nih. Nah, 60 bagi 5 hasilnya 12. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Tapi di dalam elastisitas, negatif itu bisa kita abaikan ya, teman-teman. Ya, kalau ada angka negatif bisa kita abaikan untuk hasilnya ya, gitu ya. Bisa kita abaikan. Jadi elastisitas ED-nya sama dengan 12, di mana 12 ini adalah lebih besar dari 1. Maka elastisitas tersebut dinyatakan sebagai elastisitas jenis yang
elastis. Jadi barang tersebut adalah barang elastis. Dengan memahami koefisien elastisitas, kamu bisa tahu seberapa kuat nih pasar bereaksi terhadap harga. Ini penting banget ya buat pebisnis, analis pasar, sampai kamu yang mau belajar ekonomi. Sampai jumpa di zona berikutnya ya.